Halo para pecinta film, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film, yang berjudul Section 8 2022. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang mantan pasukan khusus, atas kematian anak dan istrinya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat tim pasukan khusus Amerika, yang sedang bertempur melawan pasukan tentara Afghanistan. Dalam pertempuran ini, pasukan Amerika banyak yang tumbang, dan hanya tersisa 2 orang marinir bernama Jack, bersama kolonelnya yang bernama Tom. Don't forget that. Lima tahun kemudian, Jack memutuskan untuk berhenti dari dunia militer akibat trauma pada kejadian tersebut. Dan sekarang, dia bekerja sebagai mekanik mobil, di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama L. I want you to slap some new tires on it. I'm moving as fast as I can, man. Selesai bekerja, Jack kemudian pulang ke rumah dan disambut hangat oleh anak dan istrinya. Di tengah perbincangan, istrinya memberitahukan bahwa rumah mereka terancam akan disita oleh pihak bank, karena hutang mereka yang sudah jatuh tempo. Namun di sini, Jack berusaha meyakinkan sang istri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Jack pun berangkat kerja seperti biasanya. Namun pada hari itu, ia bertemu dengan kelompok gangster yang baru saja menagih hutang kepada L. Dan bahkan, si ketua gangster yang bernama Press juga berusaha memalak Jack, sehingga terjadi sedikit pertarungan. Di sini, Jack berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun sebelum pergi, Press yang tidak terima mengeluarkan kata-kata yang sedikit mengancam kepada Jack. Kemudian, Jack bertanya kepada L siapakah mereka sebenarnya. L pun menjawab, bahwa mereka adalah kelompok gangster yang datang untuk menagih hutang. Karena diketahui, ternyata dulunya L adalah anggota gangster yang pernah berhutang kepada mereka untuk membangun bengkel ini. Namun sekarang, bengkelnya sedang mengalami krisis keuangan, sehingga tidak mampu membayar uang tersebut. You know, I had another life before. Sore harinya, Jack melihat mobil Press yang baru saja meninggalkan rumahnya. Hingga saat Jack masuk ke dalam, ia mendapati anak dan istrinya sudah tewas dibunuh oleh Press. Dan itu, membuat Jack sangat merasa terpukul. Tidak lama kemudian, polisi datang ke TKP dan mulai memintainya keterangan. Namun di sini, Jack tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung pergi untuk mencari si pelaku. Setelah berkeliling, Jack melihat mobil Press yang terparkir di depan bar. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke sana dan menembak mati mereka semua. 5 bulan kemudian, Jack pun ditahan atas kasus pembunuhan. Dan terlihat, Jack masih belum bisa melupakan kematian anak dan istrinya yang dibunuh dengan sangat sadis. Tidak lama kemudian, ia kedatangan Tom, mantan atasannya dulu di militer. Yang mana di sini,
Tom memberitahukan kalau dia akan mencarikannya pengacara agar Jack bisa keluar dari sini. Namun Jack yang mendengar itu, ia malah menolak tawaran tersebut, karena dia sudah menganggap penjara sebagai rumah barunya. Sebab di luaran sana, dia juga sudah tidak punya siapa-siapa untuk kembali. It gets better with time, Jake. Don't bother. I'm where I belong. Malam harinya, Jack kembali dikunjungi oleh seorang pria bernama Ramsey, yang juga ingin menawarinya bantuan keluar dari sini. Namun Jack yang tidak mengenal Ramsey, ia tentu saja menolak tawaran tersebut. Take me back to my cell. Hingga saat tengah malam, muncul beberapa orang bertopeng yang mengeluarkan Jack dari penjara dengan cara paksa. Saat sadar, Jack sudah berada di hadapan Ramsey bersama anak buahnya. Yang mana ternyata, Ramsey sudah lama mengincar Jack, karena dia kagum dengan keahliannya yang mampu membunuh para gangster hanya seorang diri. Oleh karena itu, Ramsey mengajak Jack untuk bergabung dalam organisasi rahasia yang dia bentuk, dan dia beri nama Divisi 8. Took them both out single-handedly. Very impressive, by the way. Very closely. Special Forces. Mendengar itu, Jack awalnya menolak untuk bergabung dengan mereka. Namun saat Ramsey mengatakan kalau ini adalah kesempatannya untuk memulai hidup baru, Jack akhirnya menyetujui tawaran tersebut. I can give you that. See, you're still breathing. I totally understand. Keesokan harinya, Jack pun langsung dibawa ke markas Divisi 8, dengan didampingi tangan kanan Ramsey yang bernama Lisa. Yang mana di sana, Ramsey menjelaskan kalau Divisi 8 dibentuk langsung oleh pemerintah secara rahasia. Dan tugas mereka, kebanyakan membunuh para pejabat korup dan juga para mafia yang kebal hukum. Ramsey juga memberitahukan, bahwa Jack akan diberikan identitas baru, rumah dan juga kendaraan untuk menjalankan setiap misinya. Namun sebelum bergabung, Jack harus dites terlebih dulu bertarung 1 lawan 1 dengan seniornya. Setelah resmi bergabung dengan Divisi 8, Jack dan Lisa pun berangkat untuk menjalankan misi pertamanya. Saat dalam perjalanan, Lisa memberitahukan kalau tugas Jack adalah merebut skema pembuatan senjata, dari seorang mafia yang bernama Castillo. Karena diketahui, Castillo ini adalah pembuat senjata ilegal yang sering menjual senjatanya di sebuah pasar gelap. Dan malam ini, Castillo akan melakukan transaksi dengan orang Rusia di negara Meksiko. Fucking tennis stick. The deal's going down in Mexico. Mendengar itu, Jack lantas bertanya apa yang akan ia lakukan setelah mendapatkan skema tersebut. Lisa pun menjawab, bahwa Jack harus membunuh semua orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Karena tugas utama dari Divisi 8, tidak lain adalah membunuh para penjahat. All POIs are to be eliminated, selling our weapons to the highest bidder in the black market. Setibanya di lokasi, Jack dan Lisa pun mulai melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian, terlihat Castillo dan anggotanya yang sedang melakukan pertemuan, dengan orang Rusia yang bernama Mike. Cut the shit. Don't worry, Leonid. Hold the filthy. Looks like you really know how to impress your guests. Melihat itu, Lisa kemudian memerintahkan Jack untuk segera bertindak, sementara dia sendiri akan mengawasinya dengan sniper dari kejauhan. Mendengar suara tembakan itu, Castillo mengira kalau Mike telah mengkhianatinya, sehingga terjadilah baku tembak. Setelah anggota kedua pasukan banyak yang tumbang, Jack pun langsung melakukan serangan dan menembak mereka satu persatu. Jack akhirnya berhasil mendapatkan skema itu yang tersimpan di dalam mobil. Namun di sini, Jack tidak membunuh 2 orang wanita yang melihat aksinya tersebut. Hingga saat kembali ke markas, Ramsey dibuat kesal karena Jack meninggalkan 2 orang saksi mata. Namun Jack menjawab, kalau dia tidak akan membunuh siapapun yang ia anggap tidak bersalah. Girls were. You got what you asked for. Setelah Jack pergi, Ramsey kemudian menugaskan pembunuh bayaran bernama Leonard,
untuk membunuh seorang pejabat korup sekali.